pagi Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Al-Haura Nabiwatul Ula. Saya mengajar di SMK Negeri Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada konsentrasi keahlian teknik pemesinan kapal. Mata pelajaran teknik pemesinan kapal dengan elemen pemasangan penggerak kapal di kelas 11. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah perawatan dan perbaikan motor penggerak kapal. Saya akan menampilkan bagaimana praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu penerapan asesmen diagnostik pada pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem-based learning. Silahkan saksikan video berikut ini. Sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah kejuruan yang lebih mengedepankan pembelajaran berbasis praktik. Keterampilan yang dituntut ada pada setiap murid sebaiknya juga dibarengi dengan bakat, minat, dan profil belajar murid, sehingga mereka akan lebih menyukai proses pembelajaran yang mereka lakukan. Selama ini, di SMK terutama mata pelajaran produktif, proses pendampingan pada masing-masing murid dan bentuk penugasan yang dihasilkan murid kecenderungannya masih seragam. Proses pembelajaran masih satu arah dan mereka tidak memiliki pilihan pada bentuk hasil belajar mereka. Hal ini membuat semangat belajar murid dalam mengerjakan tugas belum begitu baik. Indikator keberhasilan dari praktik baik ini adalah murid menyukai pembelajaran yang sedang mereka lakukan, dibuktikan dengan keaktifan mereka, kreativitas, dan pilihan dalam pembuatan hasil belajar, dan mereka mampu merefleksikan pembelajaran melalui tabel refleksi yang akan saya bagikan pada akhir pembelajaran. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga membuat asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan awal murid. Selanjutnya, saya memastikan kesiapan pembelajaran praktik di bengkel. Langkah berikutnya adalah kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Saya awali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya melakukan asesmen diagnostik melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan menjawab sehingga semua murid mendapat giliran. Setelah saya melakukan asesmen, saya dapat memetakan para murid yang berada pada tahap belum memenuhi sampai melampaui untuk memetakan kelompok yang nantinya akan saya buat ketika proses pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran problem-based learning. Langkah pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Anak-anak saya beri penjelasan singkat mengenai topik yang akan dipelajari dan juga menyampaikan masalah yang nantinya akan dipecahkan secara berkelompok. Berikutnya, saya membagi kelas dalam beberapa kelompok sesuai kemampuan awal yang telah saya peroleh sebelumnya dari hasil asesmen diagnostik. Dan juga, saya memastikan tiap kelompok memahami tugasnya masing-masing. Setelah itu, masing-masing kelompok melakukan penyelidikan melalui praktik yang dilakukannya, serta mengumpulkan data guna melakukan diskusi kelompok. Di sini saya melakukan pendampingan lebih kepada kelompok maupun personal murid yang memiliki kemampuan awal yang masih tahap berkembang. Langkah keempat, saya mendampingi proses pembuatan karya setiap kelompok sehingga mereka siap mempresentasikan hasil praktek dan diskusinya. Nah, bentuk laporan yang akan dibuat para murid saya bebaskan sesuai minat para murid sehingga mereka lebih merasa memiliki terhadap hasil karyanya sendiri. Hasilnya mengejutkan sekali. Anak-anak menikmati proses pembelajaran yang mereka lakukan mulai dari praktik, diskusi, hingga bentuk presentasinya.
Di akhir sesi, saya melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran pada hari itu, sehingga para murid dapat memaknai pembelajaran yang telah mereka lakukan. Perasaan saya ketika pembelajaran berlangsung, saya merasa senang karena saya bisa praktek. Terus saya tidak takut meski saya memiliki kemampuan yang tidak secepat teman saya lainnya. Bu Ula dengan sabar memahami dan selalu dengan sabar mau mendampingi saya. Bu Ula juga memberikan tambahan pendampingan ketika saya memerlukan belajar lebih di luar jam pelajaran beliau. Terima kasih Bu Ula. Bu Ula banyak sekali memberikan inspirasi kepada kami dalam memberikan praktik baik di bengkel maupun di kelas. Hal-hal sederhana yang bisa dimulai oleh semua guru kapanpun dan dimanapun. Di antaranya adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memahami tiap individu murid kita melalui pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana memberikan kebermaknaan pada pembelajaran yang telah berlangsung. Terima kasih Bu Ula, tetap semangat berbagi ilmunya. Demikian Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Semoga dengan tontonan video praktik baik yang sudah saya lakukan ini dapat menjadi salah satu sumber inspirasi ke depannya, menjadikan murid-murid kita merdeka dalam belajar dan memperoleh kebermaknaan dari proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.